Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Sore hari ini kita berjumpa kembali bersama Radio LSK 107,9. Dan tidak lupa, sore hari ini juga bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon bersama Ustadz Suparno. Pemirsa di rumah juga, bagi para jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati yang setia juga mendengarkan di rumah, hari ini ya, waktu pekan Rabu, melanjutkan apa yang telah pekan kemarin saya sampaikan. Kalau pertemuan petang ini kita bagi 2 atau 3 episode ya, 3 bagian, tergantung nanti waktu saja. Jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati dan pemirsa Radio LSK 107,9 yang dimuliakan Allah, diberkahi Allah, mudah-mudahan kita semua ya diberi kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan keberkahan. Pada pekan kemarin, di mana Rasulullah sudah menata di Madinah dengan ya konsep awal, ada deklarasi ya, ada piagam Madinah ya, Madinah Charter, yang bagaimana mengatur, menata kehidupan masyarakat Madinah menurut aturan sistem Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kebersamaan ya, keharmonian antar masyarakat ya, walaupun berbeda keyakinan, walaupun yang memimpin adalah pemimpin muslim Rasulullah ya, memimpin Madinah, agama yang lain dilindungi, diberi kesempatan untuk melaksanakan keyakinannya. Pas rupanya di Indonesia juga sama mirip gitu ya. Para pendiri negara kita ini, republik kita ini, mencantumkan pasal yang seperti tadi ya, keharmonian ya, di mana di situ ada moderasi, campur aduk mereka yang berbeda keyakinan. Di Indonesia memang nggak beda sama masyarakatnya seperti itu, maka dicantumkanlah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ya, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan melaksanakan agamanya, beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Luar biasa. Rupanya pendiri negeri kita ini juga melihat kenyataan di Madinah seperti itu, di Indonesia juga sama. Ditambah lagi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bertuhan. Pasal yang 29 ayat 1-nya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagi yang tidak bertuhan di negeri kita, silakan kabur. Jangan menetap di Indonesia, nanti bikin masalah dan bikin kacau, akhirnya akan mengganggu masyarakat umat yang sudah bertuhan untuk supaya ya murtad, tidak mengakui Tuhan. Silakan kabur saja ya. Nah, itu yang disuruh kabur dari Indonesia itu orang-orang yang seperti itu, yang bikin pecah belah kesatuan dan kesatuan kita. Masyarakat pengen tenang, tentram, damai, ya, ada provokasi-provokasi yang memecah belah.
Ciri orang yang tidak bertuhan itu tuh, ya kerjaannya itu ya memecah belah antar pemeluk agama, antar mereka yang seagama, ya ini itu dan sebagainya, sehingga umat Islam dengan umat Islam itu pecah belah. Umat agama lain juga sama demikian rupa, akhirnya antar agama ya tidak sinkron, tidak rukun. Nah itu mereka yang tidak beragama seperti itu. Alhamdulillah pendiri negeri kita ini sudah ya memberikan ya satu konstitusi yang luar biasa, ya negara kita bertuhan, masyarakat kita beragama, sehingga yang anti Tuhan, yang tidak beragama, yang macam-macam yang akan merusak negeri kita, silakan kabur, sana kabur ya. Gitu, yang suruh kabur tuh mereka yang memecah belah umat, ya masyarakat kita tetap menyatu dan bersatu. Nah, Rasulullah menata Madinah. Ya, kemarin sampai diceritakan lagi, enak-enak menata Madinah. Ada sekelompok yang pengkhianat, memprovokasi. Ya itu makanya sudah silakan pergi dari Madinah, jangan ada di sini. Nah itu. Kemudian dari kaum musyrikin, nah orang-orang kafir yang tidak percaya pada Islam, yang tidak suka kepada Islam, mau menyerang ke Madinah. Maka dihadang di Badar, terjadi pertempuran Badar. Nah, saudaraku ya, mari ya para jamaah, pendengar, pemirsa semuanya, kita belajar Islam itu lihat sejarahnya juga supaya kita mantap terhadap keislaman kita, mantap. Ya, lebih bagus belajarnya itu dari awal. Belajar Islam dari awal. Sehingga apa? Sehingga enak ya. Oh, tahu perkembangannya, tahu orang yang mempertahankan keimanan itu sampai disiksa, sampai mati, sampai terus ya semangat mempertahankan keyakinan. Itu baru mempertahankan keyakinan. Belum kita nanti ditata oleh Rasulullah di Madinah itu bagaimana melaksanakan kehidupan Islami. Makanya Al-Quran ya mengajak kepada semua mereka manusia yang kemudian dirinya ngaku beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Al-ayah. Surat ke-8 ayat 24. Jelas gamblang, hei orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Ya, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Disuruh apa? Yang sudah merasa dirinya beriman, yang dirinya sudah yakin percaya kepada Allah dan Rasulnya, baru imannya, baru keyakinan dan ucapan lisan. Diajak apa nih mereka-mereka yang sudah yakin kepada Allah dan Rasulnya itu? Baru keyakinan, belum punya arti bagaimana mengatur hidup secara pelaksanaan Islami itu kayak apa. Bagaimana berumah tangga secara Islam, bagaimana ekonomi secara Islam, bagaimana melaksanakan pemerintahan secara Islam, bagaimana kemudian kita ini bergaul berbeda agama secara Islam, ya semua diatur, ya sampai juga bagaimana kita ini ibadah yang lainnya, berpuasa, bagaimana kemudian ketika ada pelanggaran hukum harus ditegakkan hukum. Itu semua nanti diajarkan oleh Rasulullah. Makanya penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa nih disuruh apa? Yang kita sudah ngaku beriman, yakin, percaya Islam itu adalah agamaku, Allah adalah Tuhanku, dan Nabi Muhammad Rasulku. Sudah yakin seperti itu. Nah, sudah yakin seperti itu, ya. Nah, baru nih, ya, disuruh orang yang sudah yakin seperti itu. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Orang yang beriman itu diseru oleh Allah dan Rasulnya, disuruh apa, diperintahkan apa, diperintahkan ya diajak, idza da'ani lima yuhyikum, diajak bagaimana ya kita ini hidup, ya hidup
bergaya hidup, berbudaya hidup Islami. Nah, baru ada perintah-perintah yang lain di Madinah ini. Aturannya lengkap, aturan ya anggaran rumah tangganya tuh, realisasi bagaimana diamalkan dalam kehidupan ya. Sehingga jelas dan gamblang. Ya, jelas dan gamblang orang Islam itu ngapain? Ngaku-ngaku Islam, lisannya sudah bersyahadat, tapi belum melaksanakan perintah-perintah yang lainnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, bagaimana berumah tangganya, kawinnya, kemudian bagaimana juga mencari duitnya, pekerjaannya, luas sekali pergaulannya bagaimana dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana masuk kamar kecil, ya, masuk masjid, mau tidur, bangun tidur, ya. Nah, luar biasa Islam. Lengkap. Ajaran agama lain tidak selengkap Islam yang mengajarkan bagaimana kita ini melaksanakan Islam secara kafah, secara lengkap, ya. Melaksanakan Islam secara lengkap. Jangan melaksanakannya sesuai dengan selera. Kita sih pengen ini aja, itu sih nanti lagi, belum waktunya, sholat baik dulu. Nah, di sini seluruh aktivitas kita dalam kehidupan adalah bernilaikan ibadah. Bahkan bukan kita saja loh, jin dan jin itu diperintahkan juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wah, luas sekali itu ya. Pengabdiannya tuh, jin saja disuruh mengabdi kepada Allah. Ya. Makanya segala aktivitas gerak hidup kita bernilaikan ibadah. Kalau kebetulan langkah kita, gerak tangan kita, lisan kita, mata kita kemudian salah mempergunakannya, itu apakah nanti dinilai membawa dosa atau sia-sia? Ya, sia-sia. Jadi gunakanlah ya aktivitas gerak tubuh kita, fisik kita untuk bernilaikan ibadah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, para jamaah majelis taklim ya, yang sebagai pendengar di rumah juga pencinta radio RSK, betapa Rasulullah ya menata kehidupan di Madinah. Sehingga disinilah ya kita ini bagaimana kemudian ya dari mana mulai mengawali mengenal Islam lebih lanjut. Nah, kalau dari bagian pertama sampai bagian 8 dan sekarang bagian 9 itu mengenal Islam dari kenyataan sejarah, ya, sejarah iman, bagaimana semangat iman itu, ya. Nah, baru realisasikan kita ini imannya itu, ya. Kenapa? Karena Rasulullah, ya, terus membimbing, terus mendidik umatnya agar mengenal Islam lebih lanjut, memahaminya dan dijadikan sebagai sebagai apa? Sebagai standar kehidupan, ya. Sebagai standar kehidupan. Supaya apa? Supaya ya hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Iya. Makanya semangat hidup Islami itu berarti semangat hidup iman yang terus berkembang, ya, terus menjadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, ya. Orang yang beriman ya bertakwalah, tingkatkan terus keimanannya menuju takwa. Jangan sampai orang yang beriman itu
statis, dia bahkan lebih mundur. Yang tadinya ya taat patuh, kemudian rada-rada ya biasanya ke masjid sholat berjamaah, alasan ada kesibukan, alasan rapat, alasan itu akhirnya jarang ke masjid lagi, akhirnya bablas ya. Kenapa gak ke masjid lagi? Lah saya sibuk lah, sholatnya di rumah aja capek, kan sama aja, yang penting sholat. Nah itu mulai tanda-tanda. Nah jangan sampai tanda-tanda itu kemudian bukan meningkat semangat iman, malah melorot semangatnya ya, tapi terus bersemangat. Nah oleh karena itu perlu ya wawasan keislaman kita, wawasan keimanan kita terus dicas ya, mendengarkan, tanya jawab dan seterusnya, supaya apa yang telah kita dapatkan atau kita belum tahu apa itu Islam, apa itu iman, ya akhirnya apa? Akhirnya kita meleger baik statis sebagai seorang yang mengaku muslim nggak tahu. Nah jangan sampai kita ngaku muslim tapi nggak tahu apa itu Islam. Nah di Madinah itulah Rasulullah ya kemudian mengajarkan Islam dari awal ya. Kalau di Mekah itu mengenalkan keyakinan, kalau di Madinah ya dari awal. Makanya datanglah malaikat yang menyerupai seorang pemuda. Wahbirni anil Islam, wahbirni anil iman, wahbirni anil ihsan. Sehingga dikategorikan lebih enak kita mengkajinya, kita sebut saja dengan mahwa Islam, mahwa iman, mahwa ihsan. Islam, iman dan ihsan kita kolaborasikan menjadi satu kesatuan, memahami dari awal, dari dasar, supaya mantep, supaya kita itu istajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikumnya, bagaimana hidupmu ya, hidupmu sesuai dengan mengikuti Allah dan Rasulnya jelas dan gamblang, jelas dan gamblang. Nah disitulah ya pentingnya ya. Nanti apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, kita lanjut pada episode yang ke-10 ya. Sekarang ini kita episode bagian ke-8 ya. Oke, sekian dulu, kita dilanjut beberapa saat kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.